Well, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan negara. Bahasa yang sederhana dibungkus dengan gaya bahasa intelek, dan lalu pendengarnya memiliki satu titik kebencian kepada pemimpin sebelumnya, akhirnya menyatakan setuju dan mengiyakan apa yang disampaikannya. Padahal kalau kita mau lihat faktanya bukan seperti itu. Tidak ada yang menggadaikan negara kita. Kalau pemimpin-pemimpin sebelumnya saya nggak tahu, kalau yang sebelum-sebelumnya loh ya saya nggak tahu itu. Entah pulau mana yang hilang kan itu nggak tahu kita. Faktanya KCIC ini bukan serta-merta asal dibangun dengan jaminan APBN, dengan jaminan pulau ini, tempat ini, daerah ini jadi jaminannya, bukan asal seperti itu. Karena semuanya sudah melalui tahap mekanisme resmi, kajian-kajian dan persetujuan dari DPR. Tahun 2014 Indonesia mendapatkan 2 proposal dari Jepang juga dari Cina. Yang dari Jepang itu bunganya 0,1%, yang dari Cina itu bunga 2-3%, bukan 20%. Kalau ada yang bilang bunga KCIC ini sebesar 20% setiap tahunnya, itu adalah kebohongan yang sengaja dibuat supaya isu KCIC ini semakin memanas. Itu kesengajaan mereka. Ya. Dan perlu diketahui selanjutnya, semua ini sudah melewati tahap kajian-kajian dari Kementerian BUMN, dari Kemenhub, dari Bappenas, lalu diajukan kepada pihak DPR, Komisi 6. Paham sampai di sini? Dan setelah itu DPR meminta agar tidak ada jaminan APBN dalam proyek ini. Pihak Cina menyetujui itu. Pihak Cina tidak meminta jaminan APBN. Tapi pihak Jepang kan tidak. Pihak Jepang meminta jaminan APBN. Makanya yang dipilih adalah dari Cina. Itu faktanya. Dan semuanya sudah disetujui oleh DPR. Kemudian setelah itu pada tahun 2015 Bapak Insinyur Joko Widodo itu membuat Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan, yang isinya sangat jelas bahwa proyek ini bukan dana APBN dan dilaksanakan oleh PT KCIC. Jelas sampai di sini. Please tolong jangan digoreng-goreng lagi. Pihak pakar, pihak ilmuwan, pihak para intelek yang ada di sana yang sering-sering masuk TV, tolong sampaikan berita dengan sebenar-benarnya. Jangan bikin isu yang seakan-akan Indonesia akan hancur, Indonesia akan gelap karena pulau-pulau di Indonesia sudah dijual, karena rakyat disiksa dengan jaminan APBN atas investasi-investasi itu. Jangan digituin. Jangan diadu domba rakyat-rakyat Indonesia. Posisi kami memang posisi di bawah. Tapi insya Allah kami tidak akan buta untuk melihat kebenaran yang nyata. Kalian para pemangku kepentingan politik, jangan main-main sama rakyat. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka, assalamualaikum.